Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ariyanti dengan NIM 0440599176 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis perubahan organisasi pada Puskesmas di Kecamatan Pinang Raya. Perubahan yang terjadi di Puskesmas dapat berupa peningkatan fasilitas, implementasi teknologi baru, dan peningkatan kualitas layanan. Perubahan ini perlu dilakukan karena kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik terus meningkat. Faktor-faktor yang mendorong perubahan antara lain tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi, dan regulasi pemerintah. Nama organisasi dan perubahan yang terjadi di Puskesmas merupakan contoh organisasi sektor publik yang sangat relevan di wilayah Pinang Raya. Perubahan yang sering terjadi di Puskesmas meliputi peningkatan fasilitas, implementasi teknologi baru, peningkatan kualitas layanan. Mengapa perubahan perlu dilakukan? Karena Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan publik memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perubahan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan, menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan aksesibilitas, memenuhi regulasi pemerintah. Faktor-faktor yang mendorong perubahan antara lain tuntutan masyarakat. Masyarakat memiliki harapan yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Perkembangan teknologi. Teknologi baru terus berkembang dan Puskesmas dapat menggunakannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Regulasi pemerintah. Pemerintah menetapkan regulasi dan standar pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi oleh Puskesmas. Persaingan. Semakin banyak lembaga kesehatan swasta, Puskesmas perlu meningkatkan kualitas layanan untuk tetap diminati. Peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan mencari layanan kesehatan yang berkualitas. Perubahan di Puskesmas merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang lebih baik. Pertanyaan nomor 2 mengarah pada pemilihan model diagnosis organisasi yang tepat sebagai dasar untuk melakukan perubahan dalam suatu organisasi. Pemilihan model yang cocok sangat tergantung pada konteks organisasi, tujuan perubahan, dan tingkat kompleksitas masalah yang dihadapi. Berikut adalah penjelasan beberapa model diagnosis yang umum digunakan untuk kapan masing-masing cocok dipakai. Organisasi ini menyelaraskan elemen-elemen internal seperti strategi, struktur, sistem, dan nilai-nilai budaya. Perubahan mencakup dimensi keras atau struktur, sistem, dan lunak, nilai gaya kepemimpinan. Model ini menekankan bahwa untuk menjalankan strategi dengan efektif, 7 elemen struktur, strategi, sistem, search value, skill, staff, style harus selaras. Sangat cocok untuk diagnosis strategis dan integratif. Model diagnostik Weisbord Box Model cocok digunakan jika fokus pada efektivitas internal organisasi. Perlu diagnosis cepat terhadap fungsi dasar organisasi, misalnya dalam konsultan, manajemen, atau audit internal. Model ini mencakup 6 area tujuan, struktur, hubungan, imbalan, kepemimpinan, dan mekanisme pendukung. Sederhana, praktis, dan berguna untuk mengidentifikasi disfungsi organisasi. Model Force Field Analysis atau Kurt Lewin. Fokus utama pada perubahan tertentu dan hambatan terhadap perubahan tersebut. Organisasi ingin memahami faktor pendorong dan penghambat perubahan. Model ini melihat perubahan sebagai hasil dari tarik-menarik antara kekuatan pendorong atau driving force dan penghambat atau restraining force. Cocok untuk proyek perubahan spesifik. Burke-Lewin Model of Organizational Performance and Change cocok digunakan jika perubahan bersifat transformatif dan kompleks.
ingin memahami hubungan antara faktor eksternal, motivasi karyawan, dan performa organisasi. Model ini membedakan antara faktor transformasional dan transaksional, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan di satu bagian memengaruhi yang lain. Congruence model atau Nadler-Tushman cocok digunakan jika perlu pemetaan interaksi antar komponen atau task, people, struktur, kultur. Organisasi menghadapi masalah kompleks dan ingin tahu di mana ketidaksesuaian terjadi. Model ini fokus pada kesesuaian antar elemen sistem organisasi. Ketidaksesuaian bisa jadi penyebab kinerja buruk atau kegagalan perubahan. Tidak ada satu model yang cocok untuk semua situasi. Namun, jika organisasi ingin melakukan perubahan menyeluruh dan sistematik, model Brooke-Lightwin atau McKinney sering menjadi pilihan terbaik karena keduanya menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk mengelola perubahan besar. Demikian dari hasil analisis saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.